Baik, rekan-rekan sekalian, mata kuliah rekayasa sungai adalah mata kuliah pilihan yang diberikan untuk jurusan Teknik Sipil di Fakultas Teknik dan Teknologi dari Universitas Tribuana Tunggadewi. Kenapa diberikan rekayasa sungai? Karena kita sebagai orang teknik, orang sipil tentu akan berurusan dengan banyak hal yang berhubungan dengan pembangunan. Pembangunan yang bermanfaat untuk masyarakat. Ini sesuai dengan jargon kita bahwa Fakultas Teknik dan Teknologi ini membawa infrastruktur untuk kerakyatan. Jadi karena kita adalah orang sipil, kita tidak hanya mengurus jalan, tidak hanya mengurus jembatan atau bangunan bertingkat, perumahan, atau mungkin juga taman, drainase, tapi juga kadang-kadang berhadapan dengan persoalan seperti sungai, di mana sungai itu harus kita perbaiki supaya dia bisa memberikan manfaat dan tidak menimbulkan bahaya atau daya rusak bagi masyarakat. Kuliah kita mungkin dimulai dulu dengan menjelaskan siapa yang mengampu. Jadi yang mengampu adalah saya sendiri, nama saya Raymond Valian. Saat ini saya juga mengajar di Fakultas Teknik dan Teknologi dari Universitas Tribuana Tunggadewi. Mungkin ada beberapa rekan mahasiswa yang sudah pernah bertemu dengan saya di kesempatan atau mata kuliah yang lainnya. Tentu kita juga berada di dalam grup ya, ada satu grup WhatsApp yang sudah dibuat, jadi silahkan nanti kalau misalnya ada hal yang ingin ditanyakan, boleh disampaikan lewat grup WhatsApp atau ditanyakan ke Kak Glory yang merupakan asisten saya. Pemberian kuliah akan saya lakukan eh, dalam jumlah kurang lebih 12 sampai 13 pertemuan. Pertemuan tersebut sebagian akan dilakukan secara daring, sebagian lagi dilakukan secara luring. Nah, kalau untuk yang luring ini nanti saya akan koordinasikan kembali hari dan waktunya, tetapi rekan-rekan bisa mengikuti perkuliahan ini tidak hanya secara eh, online seperti ini, tetapi juga nanti bisa melihat rekamannya secara digital di YouTube channel ya. Jadi nanti kalau diperlukan untuk cari kemarin, melihat kembali materi yang telah diberikan kemarin ya bisa dilihat di YouTube. Pada prinsipnya saya seimbang ya. Jadi harapan saya nilai yang diperoleh ini sebagian besar adalah dari tugas, bukan dari ujian akhir semester dan ujian tengah semester. Jadi ada dua tugas yang akan saya berikan dan itu fungsinya adalah untuk memberikan nilai. Jadi walaupun kalian mungkin tidak rajin ikut perkuliahan dan hanya menyimak misalnya lewat YouTube, ya tetap saja saya minta untuk bisa mengerjakan tugas karena tugas itulah yang mencerminkan bagaimana pemahaman dari rekan-rekan mahasiswa terhadap materi yang telah diberikan dan juga persoalan yang disampaikan. Ada dua tugas. Tugas pertama direncanakan secara individual, tugas kedua kelompok. Nah, kelompoknya ini cuma berdua karena jumlah mahasiswanya tidak banyak. Saya hitung kemarin sekitar 18 orang ya, atau mungkin nggak sampai 20. Jadi tugasnya jangan banyak-banyak kelompoknya. Dua orang masing-masing membentuk kelompok untuk tugas kedua. Sedangkan tugas pertama sifatnya individual perseorangan. Nah, marilah kita mulai dulu dengan cerita-cerita soal apa itu rekayasa sungai. Saya kira di antara kita tidak ada yang tidak pernah melihat sungai. Kalau ada yang tidak pernah melihat sungai, ya ini juga agak keterlaluan ya. Orang kita ini berhidup dikelilingi oleh air sebenarnya. Walaupun di daerah yang sangat kering seperti NTT misalnya ya, Nusa Tenggara Timur, kita tetap menemui sungai. Walaupun sungai tersebut mungkin tidak selalu ada airnya. Kadang-kadang ada airnya di musim hujan, tapi kemudian di musim kemarau dia tidak ada air liurnya. Tetapi pada prinsipnya kita semua tahu bahwa kita hidup dikelilingi oleh sungai, dan sungai ini adalah salah satu kekuatan alam yang bisa merubah lanskap kehidupan kita. Misalnya, pada saat terjadi banjir, maka sungai tersebut bisa membawa daya rusak yang kemudian merusak atau menyebabkan korban harta benda, bahkan mungkin jiwa. Banjir juga bisa menyebabkan sungai tersebut meluap dan menggenangi sawah, menggenangi ladang, atau mungkin merusak infrastruktur jembatan, jalan, dan lain sebagainya. Tetapi di saat-saat yang lain tidak hanya banjir. Kadang-kadang sungai juga bisa berkelok-kelok seperti gambar kita ini. Namanya meandering. Jadi sungai itu selalu mengalir mengikuti hukum gravitasi, dan oleh karena dia mengikuti hukum gravitasi, maka dia mencari jalan yang paling efisien, paling efektif secara hidrolik. Oleh karena itu, sungai bisa berkelok-kelok seperti gambar ini,
Ini gambar yang diambil di Jakarta ya, yang menunjukkan bahwa sebenarnya dulu sungai itu memang tidak pernah lurus dan tidak akan pernah lurus seterusnya. Dia pasti akan berkelok-kelok mengikuti gradien hidrolika yang paling efektif. Jadi alirannya pasti akan mengikuti kontur, mencari tempat yang paling rendah dan seringkali itu bukan garis lurus. Bisa terjadi di ujung-ujung sungai itu, di tikungan atau di belokan, kemudian terjadi penggerusan. Sehingga rumah-rumah yang ada di tikungan itu kemudian longsor atau rusak. Bisa juga nanti bagian sungai tertentu itu kemudian mengalami pendangkalan, sehingga pada waktu debit air liwat, kemudian sungai itu meluap, walaupun tidak banjir. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diketahui oleh orang teknik sipil seperti rekan-rekan semua, dan saya kira yang terpenting ya, kita paham ya bahwa rekayasa sungai tujuannya adalah untuk memperbaiki kondisi sungai, memetik manfaat supaya sungai tersebut bisa mensejahterakan kehidupan. Nah, yang harus diingat adalah definisi sungai. Jadi, rekan-rekan sebagai teknik sipil harus mengerti bahwa sungai itu adalah alur yang panjang di atas permukaan bumi, di mana air yang mengalir berasal dari hujan atau dari sumber lain. Ya, jadi ini sifat dari sungai. Ini definisi dari sungai. Nah, sungai itu selalu berada di dalam satu daerah aliran sungai, namanya das. Jadi das itu adalah daerah yang menerima hujan dan di mana air hujan tadi secara topografis kemudian mengalir menuju sungai sehingga daerah aliran sungai ini berperan sebagai sumber air dari sungai tersebut. Ya, jadi tolong ini diingat baik-baik. Sungai adalah alur yang panjang di atas permukaan bumi, di mana air mengalir dari sumber hujan atau sumber yang lain seperti mata air misalnya, atau waduk atau danau. Sedangkan daerah aliran sungai itu adalah wilayah di mana secara topografis air hujan yang jatuh itu pasti akan ngumpul menuju ke sebuah sungai dan daerah aliran sungai itu adalah tempat dari mana air di sungai itu berasal. Ya, ini definisi. Gambarannya ya kira-kira seperti ini. Jadi ini sebuah skema sederhana dari daerah aliran sungai. Nah, rekan-rekan nanti harus bisa ya, mahasiswa harus bisa menggambar. Bentuk das itu kayak apa sih? Harus bisa menggambar. Ya, kita perhatikan di sini. Ini daerah aliran sungai itu punya batas. Ya, batas ini kelihatan. Ya, kemudian batas ini di dalamnya ada sungai utama. Sungai utama itu punya anak cabang yang masuk ke dalam sungai utama. Anak cabang tadi tentu punya ranting sungai yang masuk ke dalam cabang utama. Ranting sungai mungkin punya eh, ranting yang lebih kecil lagi. Jadi intinya seluruh sungai ini, daerah aliran sungai ini merupakan kumpulan dari berbagai anak sungai yang kemudian alirannya bergabung menuju sungai utama dan akhirnya menjadi sebuah aliran utama di sungai tersebut. Jadi ini diingat dengan baik-baik ya. Jadi kalau ngambil mata kuliah hidrologi teknik, ya pastinya sudah mendapat lah ya pelajaran tentang eh, daerah aliran sungai ini. Nah, daerah aliran sungai itu bentuknya ya bisa macam-macam. Kalau di daerah pegunungan, gambarnya ya kira-kira kayak gini. Jadi ini lereng, pegunungan gitu ya, terus sungainya kecil gitu ya, mengalir di tengah gitu. Alirannya biasanya kecil tapi deras. Ini di daerah pegunungan. Di daerah yang agak tengah itu alirannya udah besar. Permukaan buminya lebih datar gitu ya, sehingga alirannya juga lebih eh, besar karena sudah ngumpul dari berbagai anak sungai yang lain dan kemudian dia mengalir ke hilir gitu ya. Semuanya dilakukan secara bertahap gitu ya. Jadi dia mengumpulkan air dari berbagai anak sungai menjadi aliran yang lebih besar, sifat alirnya juga lebih tenang dan gradien hidroliknya juga tidak terlalu curam. Jadi ini kanan kiri ini kan bukan lagi perbukitan tapi dataran tinggi. Nah, di bagian hilir biasanya ya sungainya berkelok-kelok. Jadi kalau sudah semakin ke hilir, biasanya sungai itu berkelok-kelok. Kenapa? Karena perbedaan elevasi di bagian hilir itu lebih kecil. Jadi umumnya sungai itu ya gradien hidroliknya lebih pendek, lebih rendah, tidak terlalu tinggi gitu ya, gradien hidroliknya kecil, dan kemudian sungai itu juga berkelok-kelok mencari titik terendah
pada kontur yang ada supaya dia tetap bisa mengalir. Nah, pada akhirnya sungai itu akan keluar di laut. Dan kalau dia keluar di laut, gambarnya seperti ini. Jadi ini adalah muara dari sungai tadi ya. Perhatikan, dan ini adalah laut yang mengelilinginya. Yang harus kita perhatikan adalah bahwa biasanya sungai yang ada di Indonesia dan demikian pula sungai-sungai di negara-negara lain itu selalu membawa sedimen. Jadi kalau kita perhatikan ini tampak ya, ini air laut yang biru, tetapi di sekeliling dari muara sungai tadi itu tampak ada sedimen yang terbawa oleh aliran air. Nah, kalau rekan-rekan sekarang berhadapan dengan peta atau ketika rekan-rekan sekalian mengerjakan tugas, maka umumnya sungai itu selalu direpresentasikan dengan sebuah peta. Bentuk alamiah dari sungai itu selalu tampak di peta. Ini contoh foto dari Google saja ya, jadi sudah hanya contoh foto saja. Tapi perhatikan bahwa bentuk alamiah dari sungai itu akan selalu tampak. Dan bentuk alamiah ini, kalau rekan-rekan sekalian menggunakan peta topografi, maka biasanya akan tampak seperti apa bentuk sungainya. Dan tidak ada sungai yang lurus. Jadi sungai itu selalu berkelok-kelok mengikuti gradien hidrolik yang terbaik dan selalu dia mencari titik yang lebih rendah di dalam daerah aliran sungai tadi supaya bisa mengalir. Nah, kalau sudah demikian ya dari peta kan tampak seperti ini ya. Nah, kalau kemudian kita mendalami ya secara teknis, tadi kan sudah saya gambarkan. Kalau di bagian hulu biasanya ya sungainya itu lebih curam, alirannya lebih curam ya karena perbedaan elevasi antara di bagian hulu dari sungai itu biasanya cukup tinggi. Sehingga alirannya curam, maka otomatis sungainya itu cenderung tidak terlalu banyak belokan, tapi tidak berarti lurus ya. Dia cenderung kecil, alirannya cepat gitu ya. Kemudian ketika di bagian tengah sudah ada perubahan dari penampang sungai, dia menjadi lebih lebar karena perbedaan gradien hidrolik di tengah ini juga berkurang ya, sudah lebih kecil. Maka sungai juga sudah mulai tidak terlalu lurus-lurus banget, tapi sudah mulai berkelok-kelok. Dan nanti di bagian hilir, yang tadi sudah kita lihat fotonya, sebelum sungai tadi masuk ke dalam muara, biasanya dia sudah sangat berkelok-kelok seperti ini. Dan kalau kita potong penampangnya ya seperti ini. Kalau di hulu sungainya itu berbentuk huruf V. Kalau karena dia curam maka alirannya juga terjal, alirannya deras, maka sungai itu berbentuk huruf V. Tetapi kalau sudah di tengah biasanya alirannya lebih lamban, debitnya lebih besar, dan kemudian aliran itu juga membentuk penampang yang sedikit melebar. Nah, kalau sudah di paling ujung, di hilir, biasanya sungainya udah lebar, alirannya pelan-pelan, ya, tidak terlalu besar, dan ya, secara fisik kita bisa amati sedimentasinya juga tinggi. Nah, inilah sebabnya kemudian kita melakukan rekayasa sungai. Tujuannya adalah ya menjaga supaya aliran yang ada di sungai ini tetap bisa mengalir tanpa menimbulkan bahaya pada masyarakat di sekelilingnya. Bila terjadi banjir atau terjadi kelongsoran di tikungan, semuanya bisa kita perbaiki dan kita tangani dengan teknis. Nah, pahamilah ya bahwa sungai itu sesuatu yang dinamis. Jadi dia bisa berubah-ubah gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri, kalau kita melihat ada 128 daerah aliran sungai. Nah, semuanya ini tentu merupakan gabungan dari berbagai sungai-sungai kecil yang membentuk eh, daerah aliran sungai dan kemudian seluruh permukaan Indonesia ini terbagi atas daerah aliran sungai. Ini agak berbeda. Kalau kita ke Bangladesh, itu 80% dari daratan Bangladesh itu merupakan daerah aliran sungai dari 3 sungai saja. Jamuna, Gangga, dan Mehta. Tapi kalau di Indonesia ada 128 das dan ya mungkin 5.000 atau 6.000 lah sungai-sungai utama. Jadi di tempat kita sungainya itu banyak kecil-kecil dan kemudian juga dia dipengaruhi sekali oleh musim hujan. Nah, coba kita amati bagaimana dinamisnya sebuah sungai. Ini foto udara ya, coba kita amati bareng-bareng. Ini Sungai Jamuna. Ini adalah Sungai Jamuna tahun 1967. Ini contoh di Bangladesh ya. Kalian perhatikan bahwa sungai itu sangat dinamis.
Ini adalah foto tahun 1973. Perhatikan bahwa bentuknya sudah tidak sama lagi ya. Jadi sudah berubah. Kemudian perhatikan tahun 80 bentuknya berubah lagi. Perhatikan ya nama-nama kotanya kan tetap ya. Bakhihari, Mohanggani, Notahola, Arica ya kan tetap ya nama kota-kotanya. Tapi sungainya berubah. Ah, ini tahun 85 berubah lagi ya. Kelihatan kan alirannya tidak sama sudah. Kemudian tahun 89 berubah lagi, sudah tidak sama lagi alirannya. Kemudian tahun 94 berubah lagi menjadi lebih lebar. Kemudian tahun 98 dia menyusut. Ya, perhatikan ya, dia mengecil, menyusut. Tetapi sungainya kan sangat dinamis ya. Tahun 2002 juga kelihatan melebar lagi gitu ya. Kemudian dia 2006 menyusut kembali. Jadi tampak ya bahwa sungai itu bisa berubah-ubah bentuk lah kalau dilihat dari atas. Nah, bayangkan bahwa di dalam wilayah ini kemudian tinggal manusia. Manusia yang bermukim di dalam daerah aliran sungai ini tentu akan terdampak akibat dari perubahan yang terjadi pada daerah aliran sungai ini. Nah, kalau sudah terjadi perubahan ya risikonya bisa merugikan kehidupan kan, terkena banjir atau lereng sungainya longsor atau pemukimannya tergerus gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa melihat dari foto-foto ini bahwa perubahan sungai ini merupakan ciri khas yang bisa terjadi. Kenapa? Bentuk permukaan sungai itu bisa berubah-ubah. Ya, salah satu faktornya karena aliran. Tetapi faktor yang lain itu adalah sungai itu selalu mengalir di permukaan tanah. Dan sungai itu sebenarnya melintasi permukaan bumi dan alirannya selalu menyesuaikan diri dengan material, material dari pembentuk dasar sungai dan aliran yang terjadi. Nah, kita akan sedikit mendalami masalah material pembentukan sungai. Material dari sungai itu sebenarnya bisa merupakan kombinasi dari berbagai bagian dari tanah. Ada material dasar alami, ya bentuknya mungkin batuan, sungai itu melewati daerah berbatu, melalui solung tanah gitu ya, tanahnya mungkin alami, tidak alami gitu ya. Tetapi dia juga bisa mengangkut materi karena debitnya, misalnya berupa batuan, pasir, lempung, lanau, dan sebagainya. Artinya, sungai itu terdiri dari aliran air beserta dengan material yang juga ikut bergerak bersama dengan aliran tersebut. Nah, aliran yang menggerakkan materi tadi kemudian menyebabkan materi pembentuk penampang sungai itu mengalami pergeseran atau perubahan atau transportasi atau perpindahan. Nah, oleh karena itu disebut bahwa morfologi sungai selalu dipengaruhi oleh erosi dan sedimentasi. Ini dipegang ya. Jadi morfologi sungai selalu dipengaruhi oleh erosi dan sedimentasi. Nah, ini contoh. Kalau kita melihat jalan-jalan ya, kalau rekan-rekan mahasiswa dan jalan-jalan ke daerah Batu, ke daerah Pucon gitu ya, perhatikan bahwa material dari sungai itu kadang-kadang banyak batu-batuannya seperti ini. Tetapi kalau kita kemudian main ke wilayah sungai tertentu, agak ke tengah, agak ke hilir, kadang-kadang materi dasar sungai itu bukan lagi batu, tetapi pasir dan kerikil. Seperti ini. Atau bahkan kalau kita pergi ke kawasannya di dekat muara sungai, maka sungai itu kadang-kadang justru mengalir pada lapisan lempung atau lanau. Jadi sedimen yang mengalir bersama sungai ini kemudian ada yang mengendap dan dilewati terus-menerus lagi oleh sungai tadi. Jadi materi itu bisa berupa batuan, tadi saya sudah contohkan. Bisa juga materi itu nanti bisa berupa material kasar, pasir, ya, batu, tapi juga bisa berupa materi yang lebih lembut seperti lempung dan lanau. Nah, sampai di sini saya ingin mengungkap kembali bahwa tujuan dari kita melakukan rekayasa sungai adalah memahami bahwa sungai ini memiliki berbagai manfaat. Baik untuk memenuhi kebutuhan air, untuk membangkitkan energi, buat transportasi, buat lingkungan, buat keindahan, dan sebagainya. Maka, mempelajari rekayasa sungai itu tujuannya adalah mengetahui bagaimana perilaku sungai dan bagaimana caranya untuk memanfaatkan secara teknis.
Oleh karena itu, pengetahuan di bidang rekayasa sungai ini sifatnya interdisipliner, menghubungkan bidang ilmu hidrologi, menghubungkan bidang mekanika tanah, hidrolika, dan lain-lainnya. Maka, apa kesimpulan kita? Tujuan dari rekayasa sungai adalah menggunakan manfaat air sebesar-besarnya dengan mengorbankan sekecil mungkin aspek lingkungan dan mengorbankan sekecil mungkin keseimbangan alami dari badan airnya. Artinya, rekayasa sungai itu berusaha supaya sungai ini bisa memberikan manfaat, tidak longsor, banjirnya tidak meluap gitu ya. Dengan tujuan supaya kita masyarakat bisa menikmati manfaatnya. Tetapi kita tidak mengorbankan lingkungan, tidak mengorbankan keseimbangan alami dari sungainya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan untuk tatap muka kita yang pertama. Eh, saya tentu berharap rekan-rekan sekalian bisa mengikuti perkuliahan ini dan memahami dasar kenapa kok ada mata kuliah rekayasa sungai yang kita sama-sama ikuti pada pagi hari ini. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Nah, saya mau tanya dulu sekarang, apakah rekan-rekan sekalian ada pertanyaan yang ingin disampaikan?